Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bismillah. Mari kita lanjutkan lagi ngaji kita. Malam hari ini kita masih melanjutkan tema bahagia di usia tua. Meskipun sebenarnya tema yang kita bahas di malam hari ini tidak spesifik untuk orang-orang tua saja. Jadi ini temanya bisa dipakai oleh siapa saja, meskipun juga bisa kita kontekskan untuk usia tua. Malam ini kita belajar dari beliau, Syekh Muhammad Al-Ghazali. Ini bukan yang sering kita bahas, ini beda dengan Syekh Abu Hamid Al-Ghazali yang menulis Ihya. Beliau ini ulama modern sudah, abad 19, abad 20 dari Mesir. Beliau menulis satu kitab yang terkenal sekali, judulnya Jadid Hayatak, perbarui hidupmu. Ini isinya menarik, cuma ya tidak mungkin saya bahas semua isinya. Malam hari ini kita nyuplik-nyuplik sedikit-sedikit untuk bahan refleksi. Bagi yang tertarik ya silakan dibaca semuanya detail, monggo. Bukunya bisa dibeli. Kalian menunggu saya ngomong bisa di-download gitu ya. Enggak, bukunya bisa dibeli, silahkan. Kitabnya, terjemahannya juga banyak. Baik, kita mulai saja ya, biar tidak lama-lama. Tapi sebelum masuk ke kitab, saya sedikit ingin membahas ini. Kapan itu saya ada kajian, ada pertanyaan menarik. Yaitu, Pak, gimana sih Pak? Apa mungkin sih Pak saya mereset? Kan kita kayak HP itu loh, kalau sudah tidak karu-karuan, isinya sudah dipakai, sudah seret, sudah ruwet, daripada sumpek-sumpek terus kita reset. Jadi kita kembali ke settingan awal lagi, memulai hidup yang baru lagi. Saya sering ditanya juga oleh teman-teman, biasanya yang muda-muda, Pak, saya kalau begini bisa enggak Pak? Saya begitu, mungkin enggak Pak? Itu biasanya kalau masih muda saya jawab, ala jalan saja. Nanti kalau meleset ya balik lagi. Wong masih muda, coba saja menjelajah kemana-mana. Enggak usah terlalu banyak overthinking. Wong masih muda saja kok. Coba di situ, nanti kalau enggak cocok ya ganti. Kalau enggak cocok ya balik lagi. Kalau seruwet-ruwetnya ya di reset gitu aja. Nah, ini menarik pertanyaan mereset itu. Jadi gimana sih caranya mereset hidup itu? Gimana kita kayak di pom bensin itu kembali ke nol itu gimana caranya? Kalau saya yang pertama tentu saja kita harus berhenti sebentar. Tidak mungkin kita mereset sambil lari. Jadi kita mundur sebentar, luangkan waktu sebentar, terus hentikan sebentar rutinitas kita sehari-hari. Nah, ini untuk apa? Refleksi. Untuk memberi ruang jeda, ruang kosong. Lah kalau kita tidak berhenti gimana kita bisa kembali? Kalau kita jalan saja terus tidak ada berhentinya, ya gimana kita bisa mendeteksi
mana yang pas, mana yang tidak pas, mana yang masih sesuai, mana yang belum. Tapi berhenti sebentar ini tidak kok terus sekedar berhenti ya. Kalau sekedar berhenti ya banyak di antara kalian tiap hari sudah berhenti. Rebahan saja kerjaanmu tiap hari ya. Nah, kalau kesibukanmu hanya rebahan ya berhenti sebentar dari rebahannya untuk merenungi hidupmu. Jadi setelah berhenti terus kalian evaluasi diri. Apa sih yang saya inginkan? Apa sih yang saya rindukan? Mengapa kok saya rasanya ndak in dengan hidupku sendiri? Kenapa saya merasa hampa? Kenapa sih saya rasanya ndak berarti, ndak bermakna? Kok aku gelisah terus? Kok aku ndak nyaman bahkan dengan diriku sendiri? Setiap kali berkaca nonton diriku sendiri kok rasanya sewebelnya luar biasa. Misalnya kalau ada yang begitu ya. Nah, coba kalian evaluasi. Karena kadang-kadang kita itu menjawab apa yang aku inginkan saja tidak bisa. Jadi apa sih yang aku inginkan itu mikir apa ya? Itu sih kita apa ya? Karena kita tidak terlatih melakukan refleksi diri, membaca diri kita. Maka setelah tadi berhenti sebentar, terus evaluasi diri. Boleh sambil membawa catatan, tidak usah malu-malu, tidak apa-apa, bawa kertas, pulpen. Kalau males tidak ada kertas lagi, tidak ada pulpen di rumah karena selama ini pakai gadget, ya tidak apa-apa, gadgetmu diambil, dipakai. Untuk nulis, apa yang saya inginkan, apa yang ingin saya pertahankan dalam hidupku ini, apa saja yang harus saya lepaskan. Aktivitas apa yang harus saya hentikan, aktivitas apa yang harus saya kurangi, aktivitas apa yang harus saya mulai lakukan. Coba ya, latihan mulai refleksi seperti itu. Untuk dirimu sendiri. Tulis sejujur-jujurnya. Kalau untuk dirinya sendiri tidak pencitraan kan tidak apa-apa. Kalau diposting di medsos itu biasanya kamu ada pencitraannya mesti. Tapi itu tidak usah dibayangkan ini nanti diposting dibaca orang banyak. Pakai untuk dirimu sendiri saja. Sejujur-jujurnya tentang dirimu. Kalau jelek bilang saja jelek, ngaku saja. Tidak usah cari-cari alasan. Kalau Pak saya itu ada aktivitas ini loh Pak, yang saya tahu ini sebenarnya tidak boleh. Ini sebenarnya, tapi orang sedunia tidak tahu. Tapi jujur saja pada dirimu Pak, ya ini tidak boleh sebenarnya. Ya, entah itu download video-video yang itu atau kamu sering apalah gitu, kamu ngerti lah sebenarnya, kamu sudah tahu. Tapi itu nanti taruh di daftar ya. Mana yang harus aku tinggalkan, mana yang harus aku tambahkan, mana yang harus aku pertahankan. Itu evaluasi diri. Terus, kalau sudah, biasanya masih ada problem dengan yang sudah terlanjur melekat. Tapi kamu ingin melepaskan. Nah, ini mulai perjuangan. Perjuangan ketiga itu melepaskan beban lama. Menaruh bebanmu yang menurutmu tidak relevan lagi. Apakah itu hubungan? Apakah itu kebiasaan? Apakah itu pola pikir bahkan? Termasuk pekerjaan. Jadi ini kalau dulu kita belajar hidup minimalis, ini decluttering. Jadi kalau ada apapun di hidup kita yang tidak penting, sisihkan saja. Ya nanti itu bisa ditulis lagi ya di daftar. Lepaskan beban lama. Coba dicek ya, yang paling membebani pikiranmu dan tidak produktif. Sisihkan dulu. Jadi yang ini Pak, saya tiap hari overthinking tentang ini saja. Dan tidak progres dan tidak produktif juga, pinggirkan saja dulu. Jadi ini namanya melepaskan beban lama, termasuk hubungan.
hubungan itu dengan teman, dengan sahabat. Pak, teman saya ini toksiknya luar biasa. Pak, sumpek aku Pak. Ya sudah, pending dulu. Bukan berarti tidak berteman lagi. Ambil jalan untuk melepaskannya. Ya nanti kalau kembali lagi, kalau kalian sudah hebat lagi, sudah kuat. Tapi harus berani melepaskan. Kalian yang tidak berani melepaskan ya akan tetap dengan beban lama yang tidak selesai-selesai. Oke, ini kalau di tasawuf itu ada istilah taholli, pembersihan, bersih-bersih. Termasuk sekedar pikiran. Kalau sudah yang keempat, ini tahalli, mengisinya dengan hal-hal yang positif. Yang pertama apa? Tentukan arah. Jadi tentukan ulang arahnya. Kalian ingin apa sekarang? Ingin menuju kemana? Nilai-nilai apa yang ingin kalian tegakkan sejak sekarang? Nah misalnya, Pak, mulai sekarang saya ingin lebih soleh misalnya. Nah, mulai sekarang saya ingin lebih intelek lagi. Mulai sekarang saya ingin lebih tenang, lebih sabar. Jadi itu memberi arah pada hidupmu sendiri. Karena hidup yang tanpa arah itu ya kamu sulit mengevaluasinya. Ini maju apa mundur ya? Ini progres apa regres saya itu? Tapi kalau kamu punya arah jelas, oh ini saya maju karena saya lebih dekat dengan tujuanku. Maka menentukan arah jadi kunci. Saya agak sakit-sakitan Pak, mulai sekarang saya akan memulai hidup sehat. Makanan sehat, olahraga, kebiasaan yang buruk ditinggalkan misalnya. Ini namanya meriset dengan menentukan ulang arah yang ingin kita tuju. Baik, jadi cirinya kalian sukses di yang nomor 4 ini, kalau ditanya orang, keinginanmu apa, tujuanmu apa, kalian bisa jawab. Tapi kalau kalian masih bingung jawabnya, kalian belum sukses di yang nomor 4 itu. Berarti kalian masih belum punya tujuan hidup. Baik, itu yang keempat. Yang kelima, tadi kan punya tujuan. Tentu saja lakukan aktivitas untuk sampai pada tujuanmu. Mulailah dengan hal-hal dan kebiasaan kecil. Buatlah rutinitas-rutinitas baru dalam konteks arah tujuanmu tadi. Ya, jadi Pak, saya ingin lebih soleh. Nah, misalnya mulai besok saya menambah rutinitas baca buku-buku agama. Atau mulai nambah zikir. Kemarin saya kalau sholat tidak ada zikirnya Pak. Oh, sekarang saatnya beli tasbih terus zikir kalau habis sholat. Nah gitu. Itu kecil saja ya, tapi jangan besar-besar. Kenapa kecil saja? Karena kalau besar itu biasanya tidak bertahan lama, sudah macet sudah. Ambil kecil-kecil, nanti nambah lagi, mungkin bulanan, bahkan mungkin tahunan baru nambah. Tidak masalah. Lakukan aktivitas-aktivitas kecil diistiqomai. Ini nanti akan membangun karaktermu. Daripada aktivitas-aktivitas besar yang tidak ngukur kemampuan dirimu. Jadi tadi kayak saya pengen jadi orang soleh Pak, padahal kemarin sholat saya masih bolong-bolong, tapi mulai sekarang saya sholatnya harus full, ditambah sholat sunnah, tambah sholat malam, tambah sholat duha, tambah, aku tidak yakin. Tetap macet itu di tengah jalan. Dari tidak pernah ngaji Pak, saya sekarang tidak pernah ngaji, mulai besok saya ingin memulai ngaji lagi, minimal seminggu sekali lah khatam, saya tidak yakin sudah. Jadi kecil-kecil saja. Apa saja itu, termasuk nanti kalian mungkin belajar filsafat, mungkin kuliah, mungkin
Ambil habit, kebiasaan yang kecil-kecil tapi manfaat. Pak, saya usahakan tiap hari baca buku minimal 10 halaman. Itu masih make sense. Tapi begitu kamu ambisius, wah saya target Pak setiap hari 1 buku lah saya minimal. Tidak yakin aku. Istiqomah. Nulis juga begitu, kalian akademisi ini kan tuntutannya menulis. Istiqomah kan saja, nulis 1 halaman, 1 halaman. Itu 1 bulan 30 halaman. 3 bulan bisa 1 buku. 100 halaman. Nah, diistiqomahi malah jadi. Daripada sekarang ambisiusnya luar biasa nulis, besok sebulan selanjutnya macet. Tidak ngapa-ngapain. Jadi caranya begitu ya, kebiasaan kecil. Kemudian cari circle yang cocok. Kalau tidak ada ya bangun. Bangun itu bikin. Jadi mungkin di antara yang mendukung, memudahkan kita meriset hidup itu ya lingkungan baru. Karena kadang-kadang lingkungan lama itu vibe-nya masih vibe lama. Susah kita move on. Tapi begitu ada lingkungan yang baru lebih mudah memulai cerita yang baru. Kalau tidak ada bikin. Mungkin nyari teman yang satu visi. Atau nyari orang-orang yang bisa mendukung kita. Dan yang terakhir jangan lupa dukungan aspek spiritualnya. Nanti ada istilah spiritual reset. Jadi reset, diset ulang. Ya, kalau dalam agama spiritual reset itu ya taubat. Jadi yang lama-lama, yang jelek-jelek dibuang, diambil yang baru, taubat. Atau seperti teorinya Paul Ricoeur, second naivete. Jadi second naivete itu kalau di Ricoeur kan ada teori manusia itu ada first naivete, kemudian kecurigaan mulai kritis, dan yang kedua second naivete. Ini teori yang berhubungan dengan hermeneutika kalau di Paul Ricoeur itu. Jadi dalam beragama misalnya kita itu awalnya hanya patuh pasrah saja. Jadi beragama dengan cara mematuhi secara simbolik, secara literal apapun yang diajarkan pada kita. Ini namanya first naivete. Terus kemudian karena pikiran kita tambah pinter berkembang, kita mulai bertanya-tanya, mengapa sih kok ini saya lakukan? Mengapa sih kok begitu? Apa sih gunanya? Ini fase namanya suspicious. Fase ingin tahu. Kayak dulu loh, kalian ini kan hampir semua misalnya muslim, itu kan awalnya karena orang tuamu muslim saja. Terus ikut-ikutan. Disuruh sholat ya sholat, disuruh puasa ya puasa. Tapi sekarang jadi mahasiswa mulai bertanya-tanya. Jadi, kenapa saya harus melakukan itu? Apa alasannya? Apa dasarnya? Nah, terus kalau sudah ketemu jawabannya, biasanya masuk ke fase second naivete tadi. Ketika kita punya makna sekarang, lebih sadar, kenapa saya melakukan ini, kenapa saya melakukan itu. Ini biasanya keberagamaannya jauh lebih dalam, lebih mantap. Tidak mudah goyah. Nah, cuma kadang-kadang ada orang yang tidak masuk ke fase second naivete ini. Sampai tua, ya gaya hidupnya ada di level first. Di level yang pertama. Jadi, kalau di agama kadang ada istilah taklid saja pokoknya. Ikut saja. Disuruh ke utara, disuruh ke selatan, ke selatan. Ini berarti fasenya masih pertama. Belum pernah menanyakan, mempertanyakan. Ya kalau tidak bertanya, ya tidak ada jawaban. Tapi kalau kita berani mempertanyakan, kita masuk ke
tahap lebih tinggi dalam beragama, yaitu beragama yang sadar makna. Tidak lagi asal-asalan. Kita bisa menjawab, mengapa ini saya lakukan, mengapa itu saya lakukan. Bukan karena dulu disuruh orang tua atau kata guru saya begini, tapi saya sendiri sudah punya makna yang bisa menjawab mengapa melakukan itu. Nah, di antara meriset hidup ini nanti begitu. Jadi kita memaknai hidup, menjalankan hidup sesuai keinginan kita dan makna versi kita. Terserah orang melihat kita bagaimana, tapi inilah aku. Nah, itu bagian dari meriset hidup. Ya, cuma ya ini satu program ya, satu proses. Jangan terus, saya ingin bolak-balik riset Pak, nanti bolak-balik riset lagi. Nggak serius berarti nanti. Dulu diganti tujuan. Dulu kamu bingung sendiri, kelelahan nanti. Bikin yang jelas. Makanya tadi diawali dari pause, berhenti sebentar, terus merenungi dirimu lebih dalam. Baru menetapkan tujuan. Baik. Wah, pengantarnya panjang. Nggak apa-apa ya. Paling nggak sekarang dapat wawasan baru. Jadi hidupmu tidak sebuntu itu. Tidak se-stuck itu bagi teman-teman yang sedang ada masalah. Kalian bisa meriset hidupmu kapanpun kamu mau. Yuk, kita mulai sekarang masuk ke bukunya Syekh Muhammad Al-Ghazali. Saya kenalkan sebentar, beliau ini kelahiran 1917, meninggal 1996. Ulama cendekiawan, penulis abad 20 yang terkenal moderat, semangat pembaharuan dan rasional dalam beragama. Buku-buku beliau banyak. Tentunya genrenya genre agama. Cuma buku ini yang menurut saya agak unik. Jadi ini berhubungan dengan olah diri. Judulnya Jadid Hayatak. Ada yang bilang beliau sesuai namanya banyak dipengaruhi oleh Imam Ghazali juga. Nama beliau Ghazali banyak dipengaruhi Imam Ghazali, khususnya dalam konsep-konsep tentang pembersihan jiwa. Kemudian beliau juga mengidolakan Syekh Muhammad Abduh, Syekh Rashid Ridho, tokoh-tokoh reformasi Mesir, yang cara berpikirnya lebih rasional, fokus pada pendidikan dan penafsiran yang modern. Nah, khusus buku Jadid Hayatak ini, beliau terinspirasi sebenarnya oleh bukunya Dale Carnegie. Teman-teman mungkin pernah baca buku ini, khususnya yang ikut MLM biasanya ya. Buku berpikir berjiwa besar itu ya. Cuma buku ini yang menginspirasi Syekh Muhammad Al-Ghazali nulis buku ini, buku yang judulnya How to Stop Worrying and Start Living. Cuma beliau mengarahkan pada wawasan-wawasan, memberi kerangka keislaman terhadap gagasan-gagasan ini. Itu menariknya. Nanti di buku itu teman-teman ketemu banyak kutipan-kutipan dari Dale Carnegie ini. Nanti meskipun ya tidak mungkin saya kutip semuanya, saya lebih banyak ngambil yang versi beliau sendiri. Kenapa sih kok nulis buku jenis ini? Itu karena beliau melihat di tengah umat Islam banyak penyakit-penyakit batin kejiwaan. Yang pertama, banyak di antara umat Islam itu yang minder. Mungkin karena mengalami sejarah panjang dijajah, kemudian kita miskin lama, terbelakang lama.
Sampai sekarang juga hitungannya yang tidak kaya-kaya. Tergantung kemana-mana, tidak mandiri. Ini membuat kita krisis kepercayaan diri. Kita minder. Jadi jangankan berhadapan dengan negara-negara besar, kadang kita lihat misalnya bule jalan-jalan saja kita grogi mau mendekat, khawatir diajak ngomong bahasa Inggris. Aduh, padahal kita itu kalau mau ya mereka ya paham saja sih yang kita omongkan meskipun mungkin terpotong-potong. Tapi kita sudah duluan minder. Dalam banyak hal kita minder. Saya sering itu kalau di forum apapun di kelas itu kebanyakan ya mesti kursi yang penuh duluan pasti di belakang. Kenapa? Mungkin karena nyari nyaman, yang aman, yang tidak beresiko. Yang itu mungkin dosennya tidak lihat jadi tidak disuruh-suruh. Logiknya banyak ya begitu. Jadi kita banyak berlogik, jangan saya pokoknya. Yang lain saja dulu Pak. Jadi kalau Al-Quran menyuruh kita fastabiqul khairat, kita itu ngalah pokoknya. Jadi, saya sering itu kalau waktu mau sholat itu, ketika salah satu harus maju jadi imam, itu adu jempol akhirnya, monggo gitu. Monggo gitu, bolak-balik adu jempol itu, saling mempersilahkan, tidak ada yang maju-maju lama itu. Jadi ada rasa minder tersendiri dalam diri kita. Itu mungkin karena sejarah panjang kita dijajah, sejarah panjang kita mengalami penindasan, kemiskinan, dan lain sebagainya. Yang kedua, banyak di antara kita yang merasa hampa, letih secara spiritual. Kadang-kadang merasa jenuh dengan dirinya sendiri, dengan perilakunya. Pak, saya sholat sudah ya rajin sih Pak, puasa juga, ibadah itu saya tidak pernah ketinggalan. Tapi kok rasanya tidak ada rasanya ya Pak. Terus kamu merasa kelelahan sendiri, merasa apapun yang kamu lakukan tidak terlalu ada gunanya. Ini keletihan spiritual. Problem mungkin banyak di antara kita ya. Kemarin kita membahas Byang Chul Han itu bagaimana kondisi manusia hari ini yang satu di antara tiga. Kalau tidak narsis, ya burn out. Dan pada akhirnya depresi. Narsis berlebihan, burn out berlebihan, ya akhirnya depresi. Kalian coba tanya dirimu ya, saya termasuk yang narsis apa yang burnout apa yang depresi? Yang depresi sudah mulai banyak. Yang burnout sebagian besar kita hari ini burnout. Baik yang depresi maupun yang narsis itu sama-sama burnout sebenarnya. Kelelahan terus akhirnya depresi. Narsis terus akhirnya burnout, kecapean. Kamu dipaksa pencitraan terus-menerus itu kan capek. Jadi karena sudah membangun citra diri yang semacam ini, terus kamu harus begitu terus, itu capek. Ya semoga yang kalian tampilkan selama ini ya seperti itu dirimu. Tapi kalau kalian acting itu kamu akan kelelahan. Entah acting apa saja. Coba tanya dirimu ya, saya begini ini acting apa asliku ya? Coba gitu ya, biar kamu kenal dirimu. Saya bikin postingan kayak gini itu acting saja, biar orang tahu betapa aku pinter, betapa aku ganteng, betapa aku hebat. Atau ya, enggak ada itu kok Pak, saya memang ingin ekspresi. Hari ini banyak di antara kita yang enggak kenal dirinya sendiri karena terlalu banyak acting. Terlalu banyak memalsu dirimu. Kalau di psikologi ada istilah fake self. Dirimu yang palsu, tidak asli. Dan itu melelahkan. Makanya kadang orang ngomong, Pak Faiz itu soft spoken. Kalau ngomong lembut sekali itu.
Itu bagi saya khawatir kok terus kemana-mana tak lembut-lembutkan. Jadi makanya ya sayangnya memang saya tidak bisa teriak, jadi tidak iso mengkanter itu. Terserahlah kamu melabeli apa, tapi saya tidak akan peduli dengan labelmu. Jadi saya tetap harus versiku sendiri. Jadi entah kamu sebut apa, perspektifmu apa, monggo saja, tapi ya ada yang berlebihan, ada yang tidak paham saya, macam-macam. Tapi ya tetap saya harus jadi diriku. Tapi banyak orang tidak bisa begitu. Nah, itu yang digelisahkan oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali. Nah, maka buku ini ingin menggugah kembali semangat hidup. Agama pun sangat mendorong kita untuk optimis, jangan putus asa, jadi diri kita sendiri. Disitulah nanti beliau menulis Jadid Hayatak tahun 1949. Kalian belum lahir. Orang tuamu belum pacaran bahkan. Ini 4 tahun sesudah proklamasi kalau di kita ya. Ya kita eksplor beberapa ya. Dari kitab ini mungkin banyak yang bisa jadi inspirasi kita. Sebenarnya beberapa isinya mungkin teman-teman sudah paham, sudah tahu. Jadi materi malam hari ini sebenarnya sebagian besar teman-teman sudah tahu. Problemnya bukan sudah tahu atau belum, tapi bagaimana menjalankannya. Gimana menghidupkannya, itu sih mungkin ya. Baik, kita awali dari dorongan untuk memperbarui hidup. Kita lihat, ada kalimat begini di buku itu. Setiap orang tentu menginginkan perubahan baru dalam perjalanan hidupnya. Kayak tadi loh, saya menjelaskan, yuk meriset hidup, yuk terus kalian, wah saya harus perbarui ini. Itu sebenarnya dorongan natural saja, alami. Kita ingin berubah, jadi orang yang lebih baik, lebih baru. Namun perubahan yang diingininya itu biasanya dikaitkan dengan satu momentum yang belum dapat dipastikan. Seperti perbaikan kondisinya atau perubahan dalam posisinya. Kadang-kadang perubahan itu dikaitkan juga dengan musim tertentu atau peristiwa khusus. Misalnya hari kelahiran, tahun baru, dan lain-lain. Nah ini kelakuan kita sering begini. Iya sih Pak, pengen yang baru. Tapi besok Pak kalau saya sudah lulus. Besok Pak kalau saya sudah punya pasangan. Nanti Pak tahun baru yang akan datang saya baru mulai tobat Pak. Kita selalu nyari yang begitu. Jadi kata Syekh Muhammad Al-Ghazali, iya semua orang itu pengen meningkat, pengen upgrade. Tapi biasanya terus tidak segera dieksekusi. Alasannya macam-macam. Nyari momen, nyari waktu, kita sering begitu. Dalam masa penangguhan itu orang menyangka akan datang satu kekuatan yang diharapkan akan memberinya gairah setelah lesu dan harapan setelah lama tenggelam dalam keputusasaan. Jadi kita ini selalu menunda melakukan sesuatu dengan menunggu ini, menunggu itu. Nanti dulu Pak, besok saja Pak. Iya sih yang disampaikan Pak Faiz akan saya jalankan. Tapi nantilah Pak kalau kuliah sudah mulai. Tapi nantilah Pak kalau sudah saya selesai skripsi saya. Nantilah Pak, terus kita merasa bahwa kalau momennya pas nanti mesti sukses. Padahal ya nanti mungkin kita lulus beneran atau skripsinya selesai ya. Sebentar masih ada ini dulu. Ini dulu, ini kalau nggak diselesaikan ngerepoti. Ini sebenarnya bukan masalah momennya, kita sendiri yang menunda, menghindar melakukannya. Momen dan lain-lain itu biasanya alasan saja. Jadi ini adalah satu sangkaan yang keliru kata beliau. Sebab mengubah kehidupan itu pertama-tama
harus tumbuh dalam jiwa itu sendiri sebelum segala sesuatu yang lain. Jadi ayo tumbuhkan dalam dirimu, jalankan eksekusi. Jangan terlalu banyak mencari-cari alasan. Kita kan sering begitu. Kita tahu sih sebenarnya harus segera dijalankan. Tapi kan, kalimat tapi ini kadang-kadang membuat kita menunda apapun. Iya Pak, saya tahu itu baik, tapi kan, nah itu terus. Oke ya, berarti ayo latihan ya mulai hari ini. Apapun niat keinginan diri kita untuk berubah jadi baik, eksekusi saja segera, tidak usah nunggu alasan macam-macam. Mungkin sering saya ceritakan ya, jadi salah seorang guru saya itu ngasih tahu saya bahwa kapanpun ada kerenteknya hati, ada desir di hati kita untuk melakukan kebaikan, itulah sebenarnya cahaya dari Allah. Itulah sebenarnya petunjuk dari Allah. Itulah sebenarnya terkabulnya doa kita setiap kali kita membaca surat Fatihah itu, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan aku jalan yang lurus. Di antara caranya Allah mengabulkan itu, diberi isyarat hati kita, digerakkan hati kita untuk ingin melakukan kebaikan ini, kebaikan itu. Tapi terus kita seperti tadi, tiba-tiba saya kok ingin sedekah ya ke anak-anak yatim sebelah rumah itu, kasihan ya. Tapi begitu ada ini terus, tapi nanti saja wong yo masih banyak waktu. Ini namanya menunda eksekusinya. Biasanya kalau sudah begitu terus tidak jalan. Itu pun kita tiap hari masih berdoa, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas. Itu ya Gusti Allah yang sudah ngasih tanda bolak-balik itu mungkin lama-lama jengkel juga. Sudah dikasih jalan yang lurus, petunjuk, dicuekin. Dikasih lagi, dicuekin. Itu masih minta lagi, minta lagi. Ayo kita mulai membiasakan diri setiap kali ada desir gerak hati untuk kebaikan, sesegera mungkin dieksekusi. Tentu saja semampu kita. Baik, ini dorongan alami tapi sering kita tunda. Lanjut ya. Biasanya apa yang membuat kita menunda-nunda? Keraguan dan kecemasan. Jadi kita itu, ini kalau bahasa anak hari ini ya, sering overthinking. Pikiran kita kemana-mana. Pertimbangan kita banyak. Ini ada yang bilang cemas dan ragu itu kadang penyakitnya orang pinter. Pertimbangannya macam-macam, mau melakukan ini saja itu suwi nih. Makanya orang pinter-pinter itu kalau rapat lama biasanya. Oh no, usulnya macam-macam. Padahal cuma urusan kecil segitu saja. Kenapa? Pertimbangannya banyak. Bagus sih pertimbangan banyak. Tapi kalau jatuhnya ragu dan cemas, jadinya malah tidak produktif. Kita mau memutuskan apa saja itu terus. Mau jalan-jalan, dipikir detail. Ini nanti pakai apa ya? Yang jumlah kecelakaan paling kecil naik apa? Itu sampai ke situ mikirnya. Apa kereta saja atau pesawat atau mobil. Kalau mobil nanti bla 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 capek. Tapi sekarang kan ada jalan tol. Apa kereta saja. Kereta juga nanti kalau tabrakan sakit itu besi semua itu. Pikirannya sampai ke sana-sana. Naik pesawat itu tidak selamat itu. Kemarin ada ramalan tanggal sekian jangan pesen pesawat itu. Pikiranmu tidak karu-karuan. Ini yang membuat kita terus ragu, cemas. Pikiran yang agak parno sering ngajak kita menuju kemungkinan terjelek. Itu yang membuat kita cemas. Mau ngaji sih, tapi nanti kalau hujan gimana? Ini saya agak pilek ya.
Terus saya pilek. Kalau terus pilek, terus padahal besok kuliah sudah mulai, berarti saya sakit, berarti nanti tidak masuk kuliah. Kalau tidak masuk kuliah, awal di absen dosennya tidak ada, nilai saya jelek. Kalau nilai saya jelek, nanti wah saya tidak bisa lulus terbaik. Pekerjaan susah mesti nanti kalau saya tidak lulus terbaik tuh. Pikiranmu bisa sampai ke sana. Jadi mikirnya panjang. Nah itu makanya kadang-kadang yang sudah sangat dewasa, pinter, pikirannya panjang itu nikahnya lama biasanya. Pertimbangannya macam-macam itu kalau sudah mau nikah. Nanti kalau begini gimana, kalau begitu gimana, yo susah. Kadang anak kecil-kecil itu lebih berani, tiba-tiba saja nikah mereka siap gitu. Kalian yang sudah dewasa itu ruwet biasanya mikirnya ya. Oke. Nah nanti saya Muhammad Al-Ghazali ngutip tadi Dale Carnegie. Coba deh kalau kalian kok punya kebiasaan overthinking begitu, coba tanyakan 3 hal. Yang pertama coba tanya, seandainya ini saya jalankan, apa sih akibat yang paling buruk? Oke deh, akibat paling buruk itu, siaplah saya, tak siap-siap menerima akibat paling buruk itu. Itu yang kedua. Kemudian lakukan hal-hal yang meminimalisir akibat paling buruk itu. Sudah selesai. Pak, misalnya ya, mungkin pola contoh tadi nikah yang putri-putri. Gimana nanti saya nikah ya, saya enggak bisa masak gimana nanti saya nikah. Kegelisahanmu itu. Nah sekarang mulai dihitung biar enggak overthinking terus di situ. Coba tanya, seandainya enggak bisa masak beneran, efeknya apa kira-kira? Kan itu dihitung. Oh berarti nanti sering GoFood mesti ya, sering beli apa gitu, ingin jadi gitu. Dihitung saja. Kira-kira suaminya rela enggak ya kalau dikasih tahu. Kalau suaminya rela kan no problem, enggak masalah. Kemudian bisa sedikit diatasi. Oke lah, saya siap lah nanti kalau ada orang tanya bisa masak apa enggak, mungkin disindir orang. Mulai sekarang tak siapkan mental. Terus mulai sekarang saya latihan sedikit-sedikit lah masak-masak air apa masak apa. Nah, itu yang ketiga. Kalau sudah kita siapkan pelan-pelan begini, aman sudah, dieksekusi jalan gitu loh. Kalian ada ketakutan apa saja, coba tanyakan, kira-kira efek paling jeleknya apa? Oh kalau cuma itu, bismillah siaplah saya, tak persiapan semaksimal mungkin menghadapi itu. Selesai. Jadi ya ini caranya kita kalau dilanda banyak kecemasan. Bukan berarti tidak boleh berpikir, tidak boleh mempertimbangkan. Tapi jangan berlama-lama di situ. Karena manusia itu biasanya senang berandai-andai. Nanti kalau begini gimana? Kalau begitu gimana? Kan selalu begitu. Jalan saja, nanti kalau ada kasus ya dipikir belakangan. Baik, kita lanjutkan. Ini masih panjang. Kalau sudah bebas dari kecemasan, langkah kedua apa? Optimisme. Jadi optimislah, apapun yang kalian rencanakan akan sukses. Optimis ini nanti berhubungan dengan mindset kita, cara pandang kita terhadap hidup. Jadi bahwa hidup ini banyak masalah, iya. Banyak problem, iya. Apalagi orang Indonesia. Masalahmu numpuk-numpuk, ngitungnya susah. Jadi kita hidup tidak hanya dari viral ke viral hari ini kan. Dari banyak viral ke banyak viral lagi. Problem kita banyak. Tapi jangan jadikan itu alasan untuk pesimis. Enggak kok ya, masalah ada. Tapi insya Allah kalau kita sungguh-sungguh serius mengikhtiarinya, pada akhirnya Allah membantu perjuangan kita. Tetaplah optimis. Jadi di situ ada satu syair yang beliau kutip, laisa man mata fastaroha bimayyitin.
Innamal mayyitu mayyitul ahya. Innamal mayyitu mayyishu kathiban kasifa balahu qalilar rojai. Jadi orang yang mati dan beristirahat, jadi orang yang mati kemudian tidak tentu saja selesai jalan hidupnya, sebenarnya itu bukanlah mayit yang sejati, kata beliau. Sesungguhnya mayit yang sejati itu orang yang belum mati tapi sudah seperti orang mati. Jadi orang yang mati dalam hidupnya. Kata beliau, cirinya apa? Innamal mayyitu man ya'ishu kathiban. Orang yang murung tiap hari. Orang pesimis itu kan murung. Masam mukanya dan tidak punya harapan. Oh, tiap hari merengut saja. Iya, kita tahu sih tiap orang ada masalah, tapi kan akan selalu ada sisi positif, sisi nikmat dalam hidup kita kok. Jadi tidak patut kita hanya merengut saja, seolah-olah Allah itu tidak memberi setitik pun kebahagiaan dalam hidup kita. Bahkan nanti kata dulu kita bahas ya, Syekh Hasan Al-Basri itu cirinya orang akhlaknya baik, yang paling kelihatan itu mudah senyum, murah senyum. Orang murah senyum itu menampakkan rasa syukur, menampakkan kegembiraan dia bisa menikmati hidup. Tapi banyak orang yang merengut terus. Kita ketemu itu jadi tidak enak sendiri. Kan kalau kalian ketemu orang kok terus merengut saja, itu kan kita di dekatnya juga tidak nyaman. Kita dekat orang marah juga tidak nyaman. Tapi dekat orang yang ramah, yang senyum, kita juga rasanya nyaman. Tapi banyak orang yang hidup tapi rasanya kayak mati. Dia merasa orang paling malang di dunia, merasa bahwa dirinya itu paling susah sendiri, merasa. Ini orang yang kathibah, murung. Diajak ngomong tidak bisa sudah. Temannya bergurau tidak bisa. Indonesia kayak gini kamu masih bergurau gitu. Ini susah kita. Mengkeret kamu sudah digituin, ya kan? Jangan banyak ketawa, mengeraskan hati kamu itu. Mengkeret lagi kamu. Jadi kayak ayolah optimis. Jadi wong Allah itu sangat cinta, sangat sayang dengan kita, dan ada banyak sekali nikmat yang dianugerahkan ke kita. Masalah iya banyak. Bahkan masalah itu pun bagian dari anugerahnya Allah untuk membuat kita kuat, membuat kita tangguh, untuk menguji sejauh mana kualitas diri kita. Jadi optimisme nanti lawannya putus asa. Putus asa berarti menganggap hidup ini sudah selesai. Saya tidak mungkin sukses lagi. Saya tidak punya harapan lagi. Kalau dalam Islam putus asa itu disetarakan dengan kufur. Kenapa putus asa itu disebut orang yang kufur? Karena orang putus asa itu orang yang lupa bahwa Allah itu ada. Kalau orang ingat Allah itu ada, tidak mungkin dia putus asa. Karena apa sih yang tidak mungkin kalau Allah menghendaki? Optimislah karena Allah masih ada. Apapun itu keinginanmu. Kalau kalian ingin Indonesia emas Pak 2026 itu ya, semoga diamini saja Bang yo, doa yang baik. Siapa tahu nanti ada peristiwa besar apa, itu negara yang lain-lain kacau, tinggal Indonesia saja misalnya. Oke ya, jadi ayo optimis. Bagaimana kita bisa memperbarui hidup kita kalau kita tidak optimis? Jadi kalau kita merasa tidak mampu, tidak bisa, putus asa, ya tidak mungkin kita memperbarui hidup. Optimislah bahwa kita bisa.
Lanjut. Selain optimis, tentu saja jangan berhenti belajar, tapi belajar dapat ilmu yang tidak sekedar untuk diingat dan dihafalkan. Ilmu yang berefek dalam hidup kita, ilmu yang berdimensi amal. Amal itu selain aplikasinya ilmu, juga jalan kita untuk menjaga ilmu. Jadi, gimana cara kita menjaga ilmu? Dengan menjalankannya. Ini yang kalau orang Jawa punya rumus, ngelmu kuwi kelakone kanthi laku. Laku itu membuat pemahaman kita utuh. Kalian misalnya ya, tentang pernikahan. Sebanyak apapun kalian baca buku pernikahan, tapi kalian tidak menjalaninya, tetap akan lebih dalam wawasannya, pemahamannya yang sudah menjalani langsung. Jadi nanti mungkin kalau referensimu banyak, begitu menikah kaget sendiri. Kok tidak sama ya kayak yang di buku-buku. Kemarin kamu ngaji nih mantap sekali. Wah, haknya suami, kewajiban istri. Wajah detail, begitu jalan. Tidak bodoh. Beda ya Pak sama di buku-buku. Itu dunia konkret tidak selalu sama dengan dunia teoritis. Maka ilmu itu mengalami penyempurnaan dalam laku. Jangan berhenti di ilmu saja. Kalau kata Imam Syafi'i kan begitu. Bahwa semua manusia itu hancur. Kullun nas halikun illal alimun. Setiap orang itu akan hancur kecuali orang-orang alim, orang berilmu. Tapi setiap orang berilmu, kullul alim halikun, hancur juga kecuali amilun, kecuali orang yang mengamalkan ilmunya. Dan pada akhirnya orang beramal juga akan hancur kecuali yang ikhlas. Amal kalau masih banyak pamrihnya ya efeknya negatif juga, belum optimal juga. Tapi yang jelas di sini beliau menunjukkan pengetahuan itu harus gandeng amal. Bahkan kata Syekh Muhammad Al-Ghazali, pengetahuan yang paling nempel ke pikiran kita adalah pengetahuan yang kita jalankan. Pengetahuan yang ada di kepala kita. Itu yang istilah beliau malakah. Malakah itu kita pahami, kita miliki, tidak sekedar kita ingat. Banyak pengetahuan yang hanya kita ingat. Berarti tidak nyambung dengan kehidupan konkret kita. Itulah kenapa mahasiswa semester 5, meskipun sudah semester 5, kalau ujian semester 1, saya tidak jamin lulus. Kenapa? Kemarin pengetahuannya hanya diingat. Bukan pengetahuan yang melekat, yang malakah. Pengetahuan itu jadi malakah kalau dihidupkan, digerakkan. Nah, itu jadi kata beliau, dengan dasar ilmumu beramallah, bergeraklah. Di situ akan lebih memantapkan ilmu. Bahkan beliau menyebut begini, orang mukmin yang selalu menjauhi perbuatan maksiat serta tekun menjalankan kewajibannya, dengan kebiasaan yang terus-menerus ini, dia akan memperoleh ketajaman dalam akal pikiran dan peka. Perasaannya halus, yang dengannya dia dapat membedakan yang baik dan buruk. Jadi ilustrasinya begini. Kita dulu kan belajar, ini harus saya lakukan, ini jangan saya lakukan. Kita ngerti teorinya. Terus kita jalankan. Begitu lama-lama kita jalankan, kata beliau, pada akhirnya kemungkinan hati kita sudah nyambung dan kita peka.
Kadang-kadang tidak harus mencari dalilnya pun kita ketika melakukan yang salah, yang dosa, yang maksiat, tidak enak sendiri. Tidak nyaman sendiri. Itu namanya hatinya sudah peka dengan kebenaran. Jadi tidak selalu kemudian kita masih hafal dalilnya, masih ingat dasarnya, tidak. Ketika sudah diulang-ulang, dilakukan terus, lama-lama justru batin kita, hati kita beradaptasi. Terus peka sudah kita tentang, saya tidak tahu dalilnya apa, tapi menurut saya ini terlarang sudah. Ini namanya peka hatinya sudah. Sudah terlatih halus. Sama kayak ngaji. Ada banyak orang yang tidak hafal sih Al-Quran. Tapi saking seringnya dia ngaji, kalau ada orang ngaji salah dia ngerti. Kamu salah itu tadi. Benernya gimana? Saya tidak hafal, tapi coba ke sini. Saya tahu itu kalau salah. Karena dia sering ngaji. Oke ya. Nah, kebaikan juga begitu. Kita menghindari maksiat juga begitu. Ada kalanya kita tahu ini tidak boleh seperti ini. Terus orang tanya, kamu ngerti tidak boleh loh? Apal kok dalilnya mana? Tidak hafal sih saya, tapi rasanya saya tidak boleh. Kenapa? Kita sudah terlatih di situ. Batin kita. Nah, itu yang menurut beliau pentingnya ilmu digandengkan dengan amal. Membangun kepekaan batin kita. Jadi kenyamanan diri kita ketika dalam kebenaran. Sehingga ketika melakukan yang tidak benar, kita merasa tidak nyaman. Jadi yang kedua ini ya, untuk membangun hidup yang baru, tentu saja kita harus belajar mencari ilmunya. Tapi ilmu yang tidak sekedar dihafalkan, ilmu yang dijalankan. Jadi bukan ilmu buku, tapi ilmu laku. Tidak ada gunanya kalian mengoleksi buku sebanyak apapun kalau tidak mencahayai hidupmu. Karena ilmu itu alat untuk kita mengupgrade kehidupan kita sesuai ideal yang kita inginkan. Lanjut. Nah, rumus selanjutnya dari beliau, singkirkan keraguan. Ya ureannya panjang, cuma saya tertarik urean ketika beliau mengutip William James. Nah, keren ya, mengutip para filosof Barat. Dikata beliau mengutip begini, William James pernah menyarankan agar begitu engkau mengambil keputusan setelah mempertimbangkan masak-masak sesuai fakta yang ada, maka bertindaklah. Jangan menoleh lagi ke belakang, jangan ragu-ragu, khawatir, atau meneliti kembali langkah-langkahmu. Maju terus dan hadapi persoalannya dengan tenang. Nah, ini melanjutkan kecemasan tadi loh. Kadang-kadang ada orang yang ragunya tidak habis-habis. Mengikuti William James, beliau menyarankan, sudahlah kalau awalnya sudah dipertimbangkan masak-masak, diputuskan, dijalankan, ya sudah jalan saja. Karena sambil jalan kok ragu-ragu itu biasanya tidak sepenuh hati. Kalau tidak sepenuh hati, ya hasilnya tidak akan maksimal. Bahwa nanti akan dievaluasi lagi, ya tentu saja karena hidup ini kan harus selalu ada evaluasi. Tapi jangan sambil jalan kita sambil mikir, sambil ragu-ragu. Kalau sambil jalan kita ragu-ragu, tidak maksimal. Kuliah sudah semester 5 masih ragu-ragu. Ini jurusan saya cocok enggak ya sebenarnya dengan keinginanku, cita-citaku. Ya mestinya kamu enggak maksimal. Jadi setengah-setengah terus yang kalian lakukan. Saya ikut organisasi ini sebenarnya itu cocok enggak sih, relevan enggak sih? Mikir terus. Ya enggak akan produktif kamu di situ. Kalau sudah kamu putuskan, dulunya memang hasil pertimbangan matang-matang, jalankan sudah.
Jadi yang dimaksud, singkirkan keraguan-raguan. Ingin memperbarui hidup tapi kok ragu-ragu, ya tidak akan jalan. Oke, baik. Jadi mungkin nanti kalian masuk ke usia tua, ingin memperbarui hidup, ingat-ingat rumus ini ya. Jangan ragu-ragu, hilangkan cemas, optimis saja, jalankan ilmu yang sudah kita tahu. Biar masa tuanya tetap bahagia. Lanjut. Beliau mewanti-wanti juga dengan waktu luang. Ini sering jadi masalah dalam hidup kita. Kata beliau begini, kita tidak akan merasakan jejak-jejak kecemasan saat kita sedang sibuk bekerja. Namun waktu-waktu luang sehabis bekerja itulah yang merupakan saat-saat yang berbahaya. Di saat tersedia bagi kita waktu luang, maka tak lama setan kecemasan pun akan menyerang kita. Jadi orang itu pikirannya aneh-aneh karena tidak ngapa-ngapain. Kalau kita lagi ngapa-ngapain kan tidak sempat mikir aneh-aneh. Cemas ini, cemas itu. Jadi beliau memperingatkan ya, teman-teman ini kan banyak waktu luangnya. Atau hidupnya ya 90% luang. Nah ini diingat-ingat, hati-hati. Kenapa kalian sering overthinking? Ya mungkin bahasa Jawa nih karena kalian kengangguran. Jadi sempat-sempatnya overthinking itu. Kalau orang sibuk, tidak ada waktu untuk overthinking. Dia harus menyelesaikan ini, menyelesaikan itu. Kerja ini, kerja itu, ada tanggung jawab ini, tanggung jawab itu. Waktunya untuk overthinking habis. Sampai di rumah capek, ya tidur. Besok aktivitas lagi. Berarti nanti mengisi waktu bisa jadi opsi untuk mengatasi overthinkingmu. Tentu saja isi dengan yang produktif. Beliau memberi isyarat begini, coba ya buatlah satu lubang pada lampu, mungkin lampu bohlam seperti di atas ini, yang hampa udara. Maka engkau akan melihat bahwa alam akan mendorong udara masuk ke dalam lampu itu untuk mengisi kekosongannya. Semula bohlamnya hampa udara, tapi begitu kita kasih lubang sedikit, berebutan udara akan masuk. Itu seperti jiwa kita. Begitu juga alam akan segera mengisi jiwa yang kosong. Diisi dengan apa? Ya biasanya dengan perasaan-perasaan. Mengapa? Karena perasaan-perasaan cemas, takut, dendam, dengki itu akan mendesak dengan kekuatan yang asli dan keras, yang mungkin memporak-porandakan kesejahteraan jiwa kita dan menetap di akal pikiran kita. Jadi seperti kalau ada ruang hampa udara tiba-tiba diberi lubang sedikit, itu ya udaranya akan cepat-cepat masuk semua ke situ dan sesak sudah. Seperti kita, kalau kita sedang beraktivitas, itu tidak ada waktu, tidak ada luang untuk masuknya pikiran jelek, iri, dengki, benci. Tapi kalau kita banyak tidak ngapa-ngapainnya, kemungkinan muncul hal-hal yang mencemaskan, hal-hal yang menggelisahkan kita, hal-hal yang itu bisa dicek ya, pikiran-pikiran jelek kita itu biasanya munculnya ya karena kita tidak ada kesibukan yang lebih penting dari itu. Tiba-tiba mikir apa, kadang ya menghayal aneh-aneh, kadang ya, nah itu karena kita tidak ngapa-ngapain. Nah mulai besok ya bikin jadwal agak ketat biar tidak overthinking. Yang produktif lah, yang tidak harus gadget lah. Apa gitu, mungkin nanam-nanam apa memelihara apa. Bantu-bantu teman bersih-bersih kamar kos, ya tidak apa-apa. Itu paling tidak kan ada aktivitas. Jadi bahayanya waktu luang. Apalagi sesama yang punya waktu luang terus ketemu. Wah itu
Obrolannya habis ke timur, ke utara, ke barat, ke selatan itu terus ini kita tadi ngobrol apa ya enggak jelas semua. Itu kita mesti hasilnya begitu. Jadi ayo beliau mengingatkan kita bahayanya waktu luang. Lanjut. Ini juga sering jadi masalah kita. Hal-hal kecil yang kita beri porsi terlalu besar sering mengganggu perbaikan diri kita. Di buku itu saya kutipkan cerita, ini seorang admiral dari Amerika, dia terkenal penjelajah kutub, khususnya kutub selatan. Beliau diceritakan begini, jadi beliau menulis buku tentang pengalaman waktu menjelajah kutub selatan. Jadi beliau melihat anak buahnya, orang-orang di sekelilingnya itu padahal di suhu yang sangat dingin yang mengancam nyawa itu sering disibukkan oleh hal kecil daripada mikir gimana caranya biar selamat tidak mati. Jadi ceritanya Admiral Beit ini, jadi suhu di kutub selatan itu 80 derajat di bawah nol. Jadi salah kostum innalillahi sudah. Salah ruang innalillahi. Tapi beliau cerita, orang-orangku itu selalu bertengkar kalau ada seorang dari mereka melebihi batas waktu tidur yang jadi giliran temannya. Kemudian ada juga yang muak dengan temannya karena kalau makan terlalu banyak mengunyah, bersuara lagi, itu menjengkelkan. Terus gegeran karena yang kecil-kecil itu. Yang tidak penting, padahal nyawanya setiap detik terancam. Di hal-hal kecil seperti itu sanggup merampas akal orang-orang yang sangat disiplin pada ketaatan dan ketertiban. Jadi hidup ini terancam, sewaktu-waktu kita bisa mati, kata dia. Tapi orang-orang yang diributkan kok hal tidak penting itu. Jadi hal-hal penting yang diberi porsi terlalu besar. Bukan berarti itu tidak masalah. Iya masalah. Tapi ini loh ada masalah yang jauh lebih besar. Yang dianggap kecil saja. Yang sering diuraikan kan misalnya ya kalau di kita itu ekologi, masalah lingkungan. Itu kan orang anggapnya tidak terlalu penting. Pembahasannya juga mungkin tidak seintens kalau orang bahas politik. Padahal itu mengancam nyawa kita bisa sewaktu-waktu. Tapi kita tidak peduli itu. Asik bahas isu-isu kecil. Nah jadi hal kecil yang diberi porsi terlalu besar. Bukan kok terus itu tidak masalah. Iya itu masalah. Tapi ya mbok didahulukan yang lebih penting, lebih besar. Ini kalau di manajemen diri kan ada istilah prioritas. Kadang-kadang algoritmanya medsos itu membuat kita terseret ke hal-hal kecil ini. Lupa ada problem-problem yang lebih penting, lebih besar. Akhirnya hal yang pokok terabaikan. Kita terlalu sibuk dengan hal kecil. Seperti ngaji misalnya, mungkin ada yang kalau ngaji duduknya langganan pokoknya di tangga itu atau di tiang itu biar dapat sandaran itu. Tiap hari nonton itu. Begitu ada yang nyanderin, enggak jadi ngaji, sudah ada orangnya. Padahal sandaran itu kan hal kecil. Tapi tehnya sudah habis, kopinya habis, sudah jadi ngaji. Kopi itu komplemen kecil. Iya sih, kan tidak ada kopi, pahit. Tapi kan yang lebih penting ngajinya. Tapi kan kalian tidak ke situ. Kita sering begitu. Hal kecil jadi besar. Ini juga sering menghalangi kita. Padahal memperbarui diri itu kita harus jelas prioritas-prioritas pokok. Mana yang penting, mana yang tidak penting. Kita harus punya ini. Kalau tidak punya, pontang-panting. Hidup kita itu multidimensi. Ada banyak yang harus kita urusi. Tapi kita juga harus punya prioritas. Ya kuliah, ya urusan keluarga mungkin.
pacar mungkin, urusan apalagi ekonomi mungkin. Itu kalian harus punya rankingnya. Itu tadi loh, makanya ada menetapkan arah tadi loh. Pak, pokoknya saya kuliah Pak. Apapun yang terjadi. Yang lain-lain kalau bisa saya jalani. Tapi kalau tidak ya saya tinggal dulu. Yang penting kuliah. Ini namanya punya prioritas. Punya prioritas itu memudahkan kalian kalau ada masalah. Misalnya ya, pokoknya saya kuliah Pak. Pacar nomor 2 misalnya. Jadi kalau bisa jalan bareng ayo. Kalau enggak tabrakan ya kuliahnya saya dulukan. Nggak perlu dipikir dalam-dalam, nggak perlu nyari referensi apa. Pokoknya karena prioritas di bawah ya kalah sama prioritas yang lebih atas. Kalau bisa jalan semua, ayo. Tapi kalau enggak ya yang utama didulukan. Nah, biasakan punya prioritas. Biar kalian enggak capek, semuanya harus dipikir detail. Kalau punya prioritas lebih enak. Pokoknya saya nomor 1 pacar Pak, kuliah nomor 2. Nomor 3. Jadi kalau pacar saya ngambek ya saya bolos kuliahnya misalnya. Nah kalau bisa, kalau kalian kayak gini yo itulah dengan segala risiko hidupmu. Kalau kamu memutuskan begitu, siap-siap menanggungnya. Tapi yang jelas meringankanmu punya prioritas itu. Urusanmu banyak saya tahu, yang harus kamu openi ya banyak. Tapi ketika punya prioritas lebih mudah. Lanjut. Terus kalau ini agak spiritual. Pesan utamanya, siaplah naik, siaplah turun. Seperti itulah kehidupan ini. Jangan mudah mengeluh. Ini biasanya kalau sudah sepuh, sudah tua, karena ini temanya tema bahagia di usia tua, orang lebih tua itu lebih arif, lebih bisa menerima fakta hidup, kenyataan hidup. Saya ambilkan misalnya itu dari surat Al-Baqarah itu 155 saja ya. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Ini menegaskan, ya tentu saja orang hidup pasti akan kami uji, kata Allah, dengan sesuatu. Kalimat bisyai'in itu menunjukkan ujian itu sebagian kecil saja di dalam hidup kita. Tidak besar. Bisyai'in. Kadang-kadang bentuknya ketakutan, kecemasan. Kadang bentuknya kelaparan. Kadang bentuknya berkurangnya harta. Kadang bentuknya berkurangnya jiwa teman kita, keluarga kita meninggal duluan. Wasamarot, berkurangnya buah-buahan. Jadi naik turunnya hidup itu wajar. Wabasyiris sobirin, gembirakanlah orang yang bisa sabar. Jadi ini banyak dijelaskan ketika dulu kita belajar stoikisme. Karena sunnatullahnya hidup itu kadang naik, kadang turun. Hidup yang tenang adalah orang yang siap naik, siap turun. Siap di atas, siap di bawah. Kan orang sering bilang, roda itu kadang di atas, kadang di bawah. Terus kamu protes, Pak kalau saya di bawah terus gimana? Rodanya muternya lama Pak, jadi saya... Kan cara berpikirnya tidak begitu. Cara berpikirnya karena hidup ini kadang di atas, kadang di bawah. Kalau ingin hidupmu kondusif, nyaman, tenang, siapkan mental. Di bawah ya saya siap, di atas ya saya siap. Jangan dikira siap itu hanya untuk di bawah ya, di atas juga siap. Banyak orang di atas lupa diri. Apalagi di bawah banyak orang tidak terkendali lagi. Mungkin marah, mungkin kecewa ketika di bawah. Tapi kalau sudah siap dua-duanya, kita hidup ini lebih tenang. Ini ya, ini teori yang masyhur sebenarnya. Cuma ya menjalankannya tidak gampang.
Biasanya orang itu kalau di bawah panik, kalau di atas lupa diri. Nah, Syekh Muhammad Al-Ghazali menarik juga, di buku itu beliau ngutip dari Dr. Reinald Niebuhr. Dulu pernah kita kutip waktu di sesi doa. Jadi Dr. Niebuhr ini punya syair yang menarik. Teman-teman mungkin sudah hafal syair ini kelihatannya. Dulu yang di sesi doa itu banyak yang motong-motong doa ini. Jadi kalimatnya begini. Anugerahilah aku ya Allah kesabaran dan kemampuan untuk menerima segala yang memang harus terjadi. Yang kedua, anugerahilah aku ya Allah keberanian dan kekuatan untuk mengubah apa yang masih dapat diubah. Dan yang ketiga, anugerahilah aku ya Allah kebijaksanaan untuk mengetahui perbedaan keduanya. Jadi dalam hidup ini seperti kata para filosof Stoik, ada yang bisa kita ubah, ada yang tidak bisa kita ubah. Ada yang dalam kendali kita, ada yang di luar kendali kita. Maka kita meminta pada Allah, ya Allah, untuk hal-hal yang tidak bisa aku ubah, di luar kendaliku, aku mohon anugerahi aku kuat dan sabar menerimanya. Karena kalau kita tidak kuat dan tidak sabar menerimanya, hidup kita akan sangat berat. Kenapa? Kita tidak bisa mengendalikannya, kita tidak bisa menolaknya. Tapi hadir dalam hidup kita. Di situ kita perlu kesabaran. Tapi ada hal yang bisa kita ubah, bisa kita tingkatkan. Untuk yang ini yang mohon pada Allah dianugerahi keberanian dan kekuatan. Berani mengubah, siap mengubah, karena saya punya daya untuk itu. Punya kuasa untuk menjalankannya. Banyak orang yang punya kekuasaan untuk menjalankannya tapi tidak berani menjalankannya. Maka minta pada Allah diberi keberanian dan kekuatan untuk mengubahnya. Nah, yang ketiga yang paling penting membedakan dua hal ini. Untuk membedakan dua hal ini kita perlu kebijaksanaan. Jadi kita harus tahu, oh ini bisa saya ubah, maka saya semangat mengubah. Oh ini tidak bisa saya ubah, maka saya menerima. Yang bisa membedakan dua ini kebijaksanaan. Kamu harus bijaksana, karena banyak orang kebalik. Waktunya dia berusaha maksimal, dia diam saja. Saatnya dia menerima, dia protes. Dia tidak bisa nerima. Ini namanya tidak bijaksana. Ujian, waktunya harus belajar keras, dia cuek, santai-santai saja, tidak belajar. Begitu nilainya keluar dan jatuh, baru dia mendekati dosennya, minta kebijaksanaan, baru gitu. Padahal itu saatnya dia menerima, dia malah gerak. Kemarin saatnya dia gerak untuk belajar, dia malah diam saja. Ini orang menyebutnya tidak bijaksana. Ya. Saatnya nembak, diam saja. Begitu diambil temannya, stres. Mulai sekarang panik. Ya kemarin diam saja. Itu namanya tidak bijaksana. Nah, ada doanya. Berdoalah minta kebijaksanaan. Oh, kamu jadi filosof nanti. Karena filsafat cinta kebijaksanaan. Ya, kita lanjutkan. Yang penting juga ketika kita ingin memperbaiki hidup kita, memperbaiki diri adalah menjaga diri. Manusia tidak akan luput dari kesalahan. Ini sudah pasti.
Namun berusahalah sekuat tenaga agar tidak melalui jalan yang sesat. Seandainya melaluinya juga, mungkin karena tekanan atau tipuan, maka berusahalah agar tidak hanyut di dalamnya. Kembalilah dari arah mana datang begitu kesempatan ada secepat-cepatnya. Menjaga diri itu berarti termasuk menjaga diri dari dosa, maksiat, salah. Tapi kan Pak, manusia itu tidak akan luput dari salah. Akan selalu saja ada salah. Oke, yo paling tidak mari sekuat tenaga berusaha agar tidak salah jalan. Seandainya kok melalui juga, mungkin karena ketipu, karena khilaf, atau terpaksa, berusahalah untuk tidak hanyut di dalamnya. Pak, saya terpaksa Pak, curang Pak, lupa saya khilaf tadi Pak. Nah, berusaha untuk tidak larut itu tidak kok terus, tapi asik ya Pak, enak ya Pak. Itu beda lagi, itu berarti menikmati namanya, gitu loh. Kalau memang kepleset khilaf, ya sesali itu, terus tobat, kembali secepat-cepatnya. Jangan ditunda, biasanya kalau merasa enak kan ditunda tobatnya. Ya Pak, saya tahu dosa, tapi enak ya Pak, nanti dulu ya. Ini beda urusannya berarti. Tidak menjaga diri. Menjaga diri itu wajar saja sih, kita manusia kadang-kadang salah, kadang-kadang khilaf, kadang-kadang keliru. Tapi seandainya toh, iya saya khilaf Pak, saya keliru, cepat-cepat kembali. Bukan kok malah menikmati, apalagi meremehkan. Kan banyak di antara kita yang meremehkan. Alah Pak, ini dosa kecil, nanti wudhu saja rontok ini Pak, aman gitu. Allah Maha Penyayang Pak, tenang saja, nanti saya istighfar sudah langsung diampunin. Ini meremehkan namanya. Hitung-hitungannya beda. Khilaf melakukan dosa dengan meremehkan dosa. Meremehkan dosa inilah nanti kan ada hadis itu, tidak ada dosa kecil tapi diulang-ulang. Yo akhirnya jadi dosa yang numpuk, yang besar. Dosa besar kalau ditobati ya pada akhirnya diampuni. Oke, baik. Termasuk menjaga diri adalah menjaga kondusivitas batin kita. Hati-hati setiap kali kita melakukan hal negatif, itu yang pertama kali rusak diri kita sendiri. Kita benci orang, kita dengki pada orang, kita iri pada orang, kita dendam pada orang. Itu yang rusak duluan kita, bukan orang yang kita benci, orang yang kita dendam. Kenapa? Unsur-unsur tadi itu mengotori diri kita, batin kita. Jadi kata beliau, kadang-kadang orang seperti lumpuh otaknya karena ditimpa kerugian dan kemarahan yang sangat. Apakah itu menunjukkan adanya iman atau ihsan? Tidak. Sama sekali tidak. Dan tidak pula menunjukkan sikap jantan. Apa yang akan diperoleh oleh orang yang dikuasai perasaan marah yang sangat? Tidak lain adalah kerugian. Sekali lagi kerugian. Jadi kita rugi besar duluan. Kalau dalam diri kita ada unsur-unsur negatif tadi. Apakah itu sombong, apakah itu iri, apakah itu dengki, apakah itu dendam. Itu yang pertama rusak diri kita. Mari kita jaga diri kita dari itu. Pak, tapi kan kita harus menegakkan keadilan. Tegakkan keadilan setegak-tegaknya tanpa harus mengotori dirimu. Kalau ada yang salah yang harus diluruskan, luruskanlah. Tanpa harus menyimpan kotoran dalam batinmu. Jadi ini yang dimaksud oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali. Lanjut. Apalah artinya orang yang tertarik pikirannya dan perasaannya pada masa lalu yang telah terkubur untuk menambah panas pada rasa sakitnya dan hangus pada hatinya. Kalimat ini untuk
merelakan yang telah lewat. Banyak orang yang tidak bisa move on, terpenjara di masa lalu. Dan bagi Syekh ini hanya menyusahkan dirinya saja. Apa artinya kita tidak move on dari masa lalu? Kata beliau, seandainya tangan kita dapat meraih masa lalu dan kemudian mengubah kejadian yang tidak disukai, maka dalam hal ini kembali pada masa lampau adalah wajib. Kita semua akan bergegas ke sana, menghapus perbuatan-perbuatan kita yang kita sesali, melipat gandakan bagian kita yang sedikit. Kalau bisa. Kan kenyataannya ndak bisa. Gitu loh. Adapun karena hal itu tidak mungkin, maka lebih baik kita memperuntukkan segala kemampuan yang kita miliki untuk memulai hidup baru. Maka hanya di dalamnya lah ada pengganti. Kita itu kan sering sekali ingin kembali ke masa lalu. Dulu coba ya saya begini, saya begitu. Terus kita tidak move on, tidak gerak-gerak, terpenjara di masa lalu. Kata Syekh, kalau bisa kita kembali ke masa lalu, ayo kita kembali ke sana, diperbaiki semuanya. Tapi faktanya kan tidak bisa, kecuali di film ya. Kalau di film bisa, tapi dalam hidup nyata kan tidak bisa. Lah terus ngapain kita menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak mungkin? Ayolah kita fokus hari ini saja sudah. Kita perbaiki, kita cari gantinya yang lebih baik. Yang sudah lewat, mari jadi pelajaran hidup. Relakan yang sudah lewat. Kalau itu bentuknya negatif, kita istighfar, kita tobat, tidak mengulanginya lagi. Kalau itu bentuknya yang positif, kita jadikan penguat, kita jadikan pelajaran untuk kita hidupkan lagi saat ini. Cuma itu yang bisa kita lakukan. Nah, terus kunci memperbarui hidup lagi adalah mindset yang positif. Cara pikir yang positif. Tadi ada optimis, kalau ini lebih positif. Setiap urusan itu tunduk pada anggapan seseorang. Jika engkau mau, ia dapat engkau jadikan sebagai pembersih dan engkau lega. Dan kalau mau, dia dapat engkau jadikan pembinasa dan engkau marah. Pikiran kita itu bisa menentukan cara pandang kita menentukan hidup kita. Itu yang disebut mindset. Kalau kamu serba negatif cara pandangmu, hidupmu negatif, pahit. Tapi kalau positif cara hidupmu menyenangkan. Jadi ngaji ini bagi mungkin yang mindsetnya negatif akan ada sangat banyak yang membuat tidak kerasan ngaji. Tapi yang mindsetnya positif akan nemu banyak hal yang positif. Ada hadis itu yang dikutip oleh Syekh. Jadi satu hari Nabi menjenguk ada seorang Arab Badui yang sedang sakit demam. Beliau menghibur orang sakit ini, semoga penyakitmu segera sembuh dan menjadi penawar dosamu. Orang Badui itu terus jawab, ini demam ini sangat mendidih, sangat panas. Saya sudah tua. Paling ini sebentar lagi saya mati. Jadi kalimatnya seperti itu. Jadi ini demam yang sangat panas menimpa orang tua, menyeret ke liang kubur. Dan Nabi ketika dengar orangnya mengeluh begitu, Nabi lalu berkata, kalau kamu bilang begitu, itu yang akan terjadi. Jadi, ini yang disebut mindset. Jadi kita itu sering karena kecemasan tadi, cara berpikir kita terus negatif. Padahal kecemasan itu kan tentang yang belum terjadi. Karena cara berpikir kita negatif, jadi kita mungkin besok kita memang sengsara. Tapi orang cemas itu sengsaranya sejak sekarang.
Mungkin besok kita susah juga sih, tapi orang cemas itu susahnya sejak sekarang. Jadi durasinya panjang, padahal masih belum terjadi. Masih belum terjadi itu kan bisa terjadi, bisa tidak. Bisa kita antisipasi sejak sekarang, bisa kita ikhtiari biar tidak sesakit itu, sebenarnya bisa. Cuma karena kita terlanjur cemas dengan mindset positif, ya rasanya terus hidup ini akan sangat berat. Ada cerita lagi yang menurut saya menarik dari Rasulullah juga. Jadi Rasulullah ini lagi-lagi satu ketika mengunjungi sahabat yang sakit, kurus, lemah, tidak berdaya. Nah, ini mungkin Rasulullah diberi petunjuk oleh Allah. Rasulullah tanya pada sahabat ini, apa engkau pernah berdoa yang aneh-aneh pada Allah? Atau minta sesuatu padanya. Terus orang itu ingat, benar wahai Rasulullah, saya dulu pernah berdoa begini. Ya Allah, jangan engkau siksa aku di akhirat karena dosa-dosa yang telah kulakukan. Kalau engkau akan menyiksaku juga, maka jadikan siksaanmu di dunia ini saja. Akhirnya ya dikabulkan Allah, ya tersiksa beneran akhirnya hidupnya. Dia sendiri yang minta. Gitu loh. Terus ditegur oleh Rasulullah, subhanallah, engkau tidak akan sanggup menerimanya. Tidakkah lebih baik kalau engkau berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kan selesai. Emangnya Allah tidak bisa membuat engkau diampuni ya dunia ya akhirat? Kenapa mintanya nanggung? Ya Allah, semoga anakku sukses semua, saya sengsara juga tidak apa-apa. Kadang-kadang begitu mintanya. Loh, apa Allah tidak bisa membuat semuanya sukses, semuanya bahagia? Kan pasti bisa. Pikiran kita saja yang terus neko-neko, aneh-aneh. Ya, kadang-kadang kita gitu. Ya Allah, nanti setelah ini saya begini, tidak masalah, asal sukses ujian saya ya Allah, asal dapat dia ya Allah saya. Jadi kita memberi syarat sendiri, memberatkan kita sendiri. Kadang kita bikin nazar ini, nazar itu secara tidak proporsional. Wong ya tidak ada yang merintah begitu. Nah, ini hubungannya dengan mindset. Ya Allah, semoga klub saya sepak bola ini menang. Setelah ini saya ujian tidak lulus juga tidak apa-apa. Yang penting klubku menang misalnya ngono, karena gantilah nilai ujian saya jadi skornya sepak bola itu misalnya. Lu apa tidak bisa Allah membuat unggul semuanya? Kan bisa saja. Lah ngapain kita berdoa aneh-aneh? Ya, kalau sulit ya Rabbana atina, begitu saja. Rasulullah ngajarkannya kan simpel. Kenapa tidak berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah? Selesai. Dapat kebaikan dunia akhirat. Lanjut. Kemudian beliau juga menasehati kita untuk melepaskan dendam. Jadi kata beliau, orang yang benar-benar berjiwa besar, setiap kali naik ke tingkat kesempurnaan, maka akan bertambah pula lapang dadanya, bertambah sifat santunnya, memaafkan kesalahan orang, dan mencari kebaikan-kebaikan mereka untuk menghapus kesalahan-kesalahan tersebut. Jika seorang pemuda kurang pengalaman memusuhinya dengan maksud akan melukainya, maka ia akan memandangnya dari puncak, seperti seorang filosof memandang anak-anak yang bermain-main di jalan, yang terkadang melemparinya dengan batu. Ini kalimatnya unik ya. Kalau cirinya orang levelnya tinggi adalah orang yang hatinya luas, level spiritual maksudnya ya. Hatinya luas, mudah memaafkan. Dia tahu setiap orang punya keburukan, tapi terus dia membanding dengan kebaikannya. Dia tidak jadi benci, tidak jadi dendam.
Bahkan kalau ada orang yang menjelek-jelekkan dia, menyakiti dia, dia melihatnya dari atas. Melihatnya dari atas itu dia seperti orang tua yang melihat kelakuan anak-anak. Di situ pakai istilah filosof ya kan. Oh, filosof itu kan diasumsikan pikirannya dewasa. Kalau kalian lihat anak-anak pola itu kan kalian senyum saja tuh. Kalian tidak gimana-gimana, ya disenyumi saja. Nah itu orang seperti ini cirinya level spiritualnya sudah tinggi. Jadi melepaskan dendam, apalagi yang sudah berusia. Itu biasanya lebih luas hatinya. Nah Syekh menyarankan kita untuk yuk kita naik level dengan cara apa? Mudah memaafkan, hati kita yang luas, kemudian tidak reaktif kalau ada orang menyakiti, menyerang kita. Kita sadar memang ada orang jahat, ada orang yang kurang ilmu, ada orang yang tersesat. Manusia itu macam-macam. Baik, lanjut. Terus di antara keutamaan dalam hidup adalah berbagi tanpa pamrih. Beramal tanpa hal lain yang kita inginkan selain Allah saja. Ini sudah di mana-mana dijelaskan ya, kata beliau, banyak manusia beramal karena didorong oleh bermacam tuntutan, motivasi, dan mengharapkan berbagai target. Sedikit mereka yang bergerak karena dorongan niat yang ikhlas. Menjauhkan diri dari perbuatan hina karena takut tercaan manusia sama sekali bukan kebaikan. Kenyataan kebaikan yang semu ini akan terungkap apabila tidak ada orang. Apa gerangan yang akan dilakukan orang ini jika dia sedang sendirian dan yakin bahwa tidak ada orang yang menyaksikan apa yang diperbuatnya atau apa yang ditinggalkannya? Ini menyuruh kita introspeksi beliau, segala kebaikan kita apa sudah ikhlas atau sekedar pamer saja ke orang lain. Banyak di antara kita yang lupa aspek ikhlas ini. Memang ikhlas itu yang tahu hanya diri kita masing-masing. Jadi di antara ciri sukses kita memperbarui diri adalah kita mampu menghidupkan sisi ikhlas ini, berbagi tanpa pamrih. Lanjut, bersyukur. Kata beliau, Islam itu memandang hidup ini nikmat. Hidup ini anugerah, bukan kutukan. Maka jangan merasa Allah menyiksa kita. Wah, Allah naruh saya di Indonesia ini berarti. Enggak. Hidup ini nikmat. Cara pandang kita ayo digeser. Tentu saja seperti tadi ya, wala yabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i. Akan selalu ada ujian, tapi itu bukan alasan untuk menganggap hidup ini bukan nikmat. Kita tidak sadar betapa besarnya nikmatnya Allah pada kita. Di situ saya ambil dari bukunya Jadid Khayatak, itu ada cerita menarik dari Khalifah Harun al-Rasyid. Satu ketika beliau ketemu seorang sufi namanya Ibnu Samak. Nah, Khalifah Harun al-Rasyid ini kan senang belajar. Ketemu sufi ini beliau minta, wahai Syekh, beri saya petuah. Lalu Ibnu Samak berkata, wahai Amirul Mukminin, seandainya minuman, karena saat itu di depan khalifah ada minuman. Minuman ini dihalangi dari Tuan, maukah Tuan menebusnya dengan kerajaan Tuan? Misalnya kalian hausnya luar biasa, ada air 1 gelas, itu pun tidak bisa kalian ambil. Pokoknya sudah mati-matian mau mati. Nah itu kata Ibnu Samak, kalau minuman ini dihalangi, mau tidak sampai nebus dengan kerajaan Tuhan? Ya Harun al-Rasyid membayangkan situasi begitu, ya tentu saja mau. Oke ya.
Terus seandainya sudah minum sih, terus pengen kencing. Tapi tidak bisa kencing. Tidak bisa keluar. Nih, terus apakah Tuhan mau menebus tidak bisa kencing itu dengan seluruh kerajaan Tuhan untuk bisa kencing? Harun al-Rasyid jawab, iya sih, kalau sudah begitu apa saja sudah. Jadi terus Ibnu Samak bilang, lah terus apa yang baik dalam kerajaan Tuhan yang tidak bisa menyamai minuman dan air kencing? Engkau membanggakan kerajaanmu, wong air kencing saja harganya lebih mahal ternyata dari kerajaan. Oh, kerajaan Abbasiyah superpower pada zamannya. Kita belum ngalami jadi negara superpower. Tapi ternyata harganya tidak lebih mahal dari air kencing. Loh, betapa Allah memberi kita anugerah yang sangat mahal dalam hidup kita. Nikmat yang sangat luar biasa. Di betapa tersiksanya kalian yang mau kencing tidak bisa. Mungkin pas lagi di atas bis, supirnya diminta berhenti tidak mau. Itu mungkin kalian disuruh bayar lagi juga mau. Ternyata kencing itu mahal. Oke ya. Jadi ini loh, makanya hidup itu kita tidak bersyukur itu tidak pantas. Jadi Allah sudah memberi nikmat sedemikian rupa banyaknya kepada kita. Baik, terakhir, mari pada akhirnya kita menjadi diri kita sendiri. Sesungguhnya apabila seseorang keluar dari pembawaan wataknya dan memisahkan diri dari tabiat akal yang jiwanya tidak ada penyimpangan di dalamnya, merupakan satu perkara yang akan merusak kehidupan tersebut dan menimbulkan keguncangan-keguncangan dalam tingkah lakunya. Engkau mungkin mendengar kisah tentang seekor gagak yang tertarik untuk berjalan di atas tanah. Akibatnya, dia tidak dapat melangkah sebagaimana dia inginkan dan tidak dapat terbang sebagaimana dia diciptakan. Jadi ayo kita menjadi diri kita sendiri, tidak mudah terombang-ambing oleh komentarnya orang yang tidak jelas. Karena yang lebih tahu diri kita secara lebih dalam, lebih detail itu kita. Kadang-kadang kita mudah terpengaruh orang seperti burung gagak yang dicontohkan di sini. Mungkin orang komentar, wah kamu hebat kalau begini, sebaiknya kamu begitu, oh kamu jangan seperti ini, tidak cocok itu. Orang membaca kita, mungkin dia lihat dari luar saja. Kita yang ngerti diri kita sampai dalam. Kadang-kadang kita mengorbankan pemahaman kita terhadap diri kita hanya karena ingin mendapat validasi dari orang lain. Ingin dipuji orang. Ingin tidak ditolak oleh orang. Akhirnya kita seperti burung gagak tadi. Burung gagak itu harusnya terbang. Tapi mungkin dia mencoba hidup berjalan. Akhirnya apa? Dia berjalan dengan tidak canggih, terbang lupa. Tidak bisa apa-apa akhirnya. Jadi awali dengan pengenalan diri, kemudian lanjutkan dengan menjadi dirimu sendiri. Kalau kita sudah kenal apa dan siapa kita, termasuk tujuan kita, saatnya kita menjadi diri kita sendiri. Ini kan ada ayat yang menarik. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dzanna wa inhum illa yahrusun. Jika engkau mengikuti kemauan kebanyakan orang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka hanya mengikuti persangkaan belaka dan mereka hanya membuat kebohongan. Jadi kalau kita sibuk mendengarkan komentarnya orang saja atau ikut apa yang dilakukan orang lain,
ikut yang viral-viral. Viral-viral itu kan aksaroman fil al. Pada akhirnya kita akan tersesat. Karena kita tidak punya jati diri. Kita lupa, seperti saya bilang tadi, true self kita. Kita terjatuh pada fake self, diri kita yang palsu. Jadi membentuk hidup baru, memperbarui hidup, bukan berarti melupakan hakikat diri kita, jati diri kita, true self kita. Tapi mungkin saja itu bentuknya adalah kembali ke diri kita yang sejati. Setelah sebelumnya kita diombang-ambingkan oleh komentarnya orang, kondisi masyarakat sekeliling kita, dan lain sebagainya. Saatnya kita menjadi diri kita sendiri dengan makna hidup versi kita. Seperti Paul Ricoeur tadi di awal ya, kita harus sudah mulai masuk second naivete. Jadi kita mulai masuk fase sadar, bukan lagi fase ikut-ikutan. Hidup yang sadar makna, tahu apa yang harus aku lakukan dan apa yang jangan aku lakukan sesuai dengan kondisi real, kondisi konkret diriku. Nah, cara ini nanti antara lain bisa jadi jalan kita untuk memperbarui hidup. Khususnya kalau di tema kita bulan ini untuk orang-orang yang berumur. Mungkin merasa bahwa di masa muda hidupnya banyak yang kurang sesuai, tidak cocok, saatnya diperbarui. Jadid hayatak. Baik, sudah jam 10 lebih. Sebenarnya materinya masih ada beberapa, tapi harus mengenali diri kita masing-masing. Saya tahu sejak ngaji itu kan kalau sudah di atas jam 9 sudah mulai perjuangan. Jadi kalau saya lanjutkan di atas jam 10 itu saya menyiksa sudah. Yang jelas kalau teman-teman ingin lebih dalam ya silahkan dibaca bukunya, kitabnya, ngaji seperti ini. Anggap saja mancing, menginspirasi teman-teman untuk bisa masuk lebih dalam. Baik, saya kira itu untuk malam hari ini. Insya Allah bulan depan kita ganti tema lagi. Entah temanya apa ya, diikuti saja pengumumannya teman-teman MCS. Saya akhiri sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaklumi, dimaafkan. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.